Nah, jadi gini kita sekedar sharing aja Bapak Ibu merefresh kembali manfaat-manfaat dari barley ini. Jadi sebenarnya di sini kalau kita mau sharing sedikit, kita mau kembali mungkin sekedar mengingatkan lagi bahwa Tuhan ini benar-benar sebenarnya menciptakan segala sesuatunya itu luar biasa. Sudah menciptakan tubuh kita yang luar biasa yang terdiri dari triliunan sel, ya. Dan sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk tubuh itu sebenarnya udah bisa kita temui di sekitar kita. Tuhan menciptakan banyak sekali tumbuhan, buah-buahan yang ada di sekeliling kita dan itu pasti ada manfaatnya. Dan ini semuanya karena Tuhan itu sudah menjanjikan segala penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, dan itu sebenarnya sudah bisa kita temukan dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita di sini bertemu dengan barley ya yang ternyata memang kandungan nutrisinya luar biasa. Nah, sebenarnya ya tidak apa tidak semua tubuh seorang itu tidak bisa menghasilkan apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi ya. Jadi tubuh manusia itu tetap harus memperoleh nutrisi dari luar, dari makanan karena memang kan sebagian besar tubuh kita ini kita nggak bisa memproduksi makanan ataupun mineral. Itu sebabnya kita membutuhkan nutrisi atau asupan dari luar untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Makanya kita perlu asupan lain nih. Jadi ya Bapak Ibu di sini jadi di sini ke untuk ada beberapa nutrisi yang dibutuhkan, tapi tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Nah, sebenarnya apa aja tuh ya kebutuhan yang nutrisi yang dibutuhkan tapi tidak dapat dibentuk oleh tubuh tuh apa aja? Biasanya ini ada vitamin ya, Bapak Ibu. Ada vitamin A. Nah, vitamin A ini Bapak Ibu mungkin waktu kita kecil tuh udah sering banget kan ya pasti, ayo makan sayuran ya pakai apa makan wortel biar nanti nggak kacamataan gitu ya biar matanya nanti nggak bisa apa nggak minus gitu biasanya kan seperti itu suruh banyak makan vitamin eh, apa banyak makan sayuran yang mengandung biasanya tuh vitamin A. Nah, biasanya vitamin A ini biasanya ditemukan pada sayuran seperti wortel, lalu ada buah aprikot, ada asparagus, brokoli, ya. Nah, yang mana ini sebagian ya ini bisa untuk meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Lalu apalagi nih ada vitamin B. Nah, vitamin B ini biasanya bagus sekali untuk mendukung bagus sekali untuk mendukung metabolisme sel ya. Jadi untuk mendukung tumbuh kembang apalagi untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan. Itu juga sangat diperlukan sekali. Dan vitamin C pastinya. Vitamin C ini bisa membantu tubuh untuk memproduksi protein dan sering direkomendasikan untuk menghalau virus-virus yang masuk ke dalam tubuh biasanya ya. Nah, ini biasanya suruh deh tuh pasti kalau udah lagi flu, ayo banyak apa namanya? Ayo banyak konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna biasanya. Nah, itu untuk menghalau akan virus-virus yang masuk biasanya memang seperti itu. Kita akan diarahkan kalau kondisi sudah mulai drop, kondisi sudah mulai turun, biasanya suka diarahkan itu untuk mengkonsumsi vitamin C, apalagi dengan dosis yang tinggi, biasanya seperti itu. Lalu juga vitamin apa nih yang lainnya? Vitamin D. Nah, vitamin D ini bagus sekali untuk membantu tubuh dalam menyerap kalsium dan juga kesehatan akan tulang. Jadi, karena tubuh sendiri itu sebenarnya bisa ya membentuk vitamin D, membuat vitamin D, hanya jumlahnya ini kan kecil. Nah, tentunya dengan bantuan dari sinar matahari yang bisa diserap melalui kulit, itu bisa membantu kita untuk mendapatkan vitamin D yang vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu bagaimana dengan zat besi? Nah, zat besi, jika kita kekurangan zat besi, ini pastinya sering menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan biasanya. Apalagi untuk kalau kita punya anak gadis ya, kan setiap bulan itu kan kalau wanita itu
kalau perempuan ada apa namanya, ada menstruasi ya setiap bulannya ya, ada haid. Nah, itu biasanya akan ada meluruhkan banyak sekali darah-darah kotor dan biasanya itu ada banyak kandungan zat besinya. Nah, biasanya untuk anak-anak wanita ini sering apalagi yang sedang masa pertumbuhan dan sudah apa namanya sudah haid ya, ini biasanya diarahkan untuk mengkonsumsi banyak makan makanan ataupun zat nutrisi tambahan yang mengandung zat besi yang tinggi. Lalu juga pastinya dibutuhkan potasium juga, yaitu mineral lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan juga pastinya kalsium ya. Nah, beberapa hal nih Bapak Ibu yang sering banget menyebabkan kondisi kita turun, menyebabkan rusaknya sel-sel dalam tubuh, ini adalah beberapa faktor. Bapak Ibu pasti udah sering banget ya melihat gambar-gambar ini, kurangnya asupan nutrisi ya yang masuk ke dalam tubuh atau mungkin malnutrisi. Malnutrisi ini adalah asupan nutrisi yang tidak seimbang gitu ya. Mungkin kebanyakan faktor gulanya yang sering dikonsumsi atau kebanyakan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak, yang artinya itu juga segala sesuatu, tentunya Bapak Ibu juga tahu segala sesuatu yang berlebihan ya atau kekurangan itu kan tidak baik buat tubuh kita ya, tidak baik buat tubuh kita. Nah, lalu juga penggunaan banyak sekali zat-zat kimia yang tanpa kita sadari setiap harinya itu kita gunakan ya, mulai dari sabun, sabun cair, shampoo. Itu kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan ya, kalau misalnya dilihat untuk apa namanya contents atau kandungannya apa aja tuh di dalamnya ya. Kandungannya apa aja di dalamnya. Waduh, itu pasti udah banyak nama-nama kimia deh tuh. Ya, makanya sekarang setelah terutama masa pandemi banyak orang yang kembali ke alam. Banyak orang yang Ya, sudah pulangnya mulai berapa jam? menggunakan produk-produk yang berasal dari alam sumber utamanya. Nah, itu juga yang kita apa namanya saat ini pastinya Bapak Ibu tahu bahwa barley ini benar-benar murni ya dari alam dan benar-benar produk ciptaan Tuhan ya. Nah, lalu juga apalagi nih yang mempercepat proses kerusakan sel dan mengganggu kesehatan tubuh, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol, kurangnya istirahat. Kalau Bapak Ibu makannya sudah bagus, dijaga banget gitu ya, makannya dijaga banget. Lalu juga apa namanya olahraganya sering, tapi kurang istirahat. Ini juga tidak bagus karena ini juga bisa apa namanya, ini juga bisa mempercepat proses kerusakan sel di dalam tubuh dan bikin kondisi tubuh juga cepat drop. Sistem imunnya juga nanti bisa cepat turun. Ya, lalu stres. Nah, ini stres apalagi? Kalau udah stres, udah pasti kurang istirahat. Banyak banget yang dipikirin. Ya, kadang-kadang makan telat gitu kan ya, makan telat. Semuanya telat. Kalau udah banyak dipikir, itu otomatis energi yang keluar itu juga banyak. Sementara asupan yang masuk ke dalam tubuhnya kurang. Istirahat juga kurang. Wah, udah deh. Pasti cepet banget langsung drop. Itu sebabnya terkadang apabila ada seseorang yang sudah memiliki penyakit tertentu ya, penyakit tertentu biasanya kalau misalnya apa namanya sudah banyak pikiran, contohnya misalnya sakit diabetes ataupun mungkin darah tinggi, begitu ada pikiran datang langsung deh, pasti langsung naik tuh semuanya ya. Lalu juga radiasi, yaitu penggunaan dari handphone ya, karena era digital tanpa kita sadari kita sudah banyak menggunakan apa alat-alat yang serba digital yang pastinya itu akan mengeluarkan radiasi yang cukup tinggi. Lalu juga polusi ya. Polusi ini juga suatu hal yang polusi yang sangat tinggi. Perlu tentunya kalau udah polusi tinggi itu banyak sekali radikal bebas di luar. Gimana caranya menghalau radikal bebas? Tentunya kita membutuhkan antioksidan yang tinggi itu untuk menghalau radikal-radikal di luar sana ya, dan juga kurangnya mengkonsumsi air putih. Nah, ini juga nih penting banget jangan sampai kita kekurangan untuk mengkonsumsi air putih ya.
Dan selanjutnya, nah ini kalau boleh kami sharing sedikit, ini berdasarkan dari sumbernya dari WHO ya, dari WHO ini data di tahun 2019 bahwa penyebab utama kematian itu pertama ini kalau berdasarkan dari data dari WHO itu dia adalah sakit jantung, lalu stroke, lalu juga kelainan apa dari lahir ya, lalu juga maaf, lalu juga ada masalah pada paru-paru ya, lalu ada juga lower respiration infection, jadi ada infeksi saluran nafas ya, juga ada juga di sini karena tuberkulosa dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau berdasarkan data em, berdasarkan data kematian di Amerika di tahun 2020 ya, ini ditemukan bahwa tingkat kematian yang utama itu disebabkan karena sakit jantung, lalu ada cancer, ada COVID karena kemarin itu memang tahun 2020 luar biasa ya. Lalu ada karena disebabkan kecelakaan, stroke, penyakit pernafasan bagian bawah kronis, Alzheimer, influenza dan radang paru-paru, dan juga ada beberapa penyakit nefritis, sindrom nefrotik, dan nefrosis lainnya. Nah, ini berdasarkan data dari apa tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit berdasarkan data dari Amerika di tahun 2020 ya, di tahun 2020. Nah, lalu juga apa nih yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti ini, menghindari rusaknya sel-sel dalam tubuh. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah sedikit perhatian saja terhadap sel di dalam tubuh kita. Gimana kasih perhatiannya? Yaitu dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang baik untuk menghindari atau menggantikan sel-sel yang rusak dan mempercepat proses memperbaikan jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh. Nah, pertolongan pertamanya gimana? Pastinya dengan merubah gaya hidup. Caranya gimana? Yaitu Bapak Ibu bisa mulai mengkonsumsi nih makan makanan yang sehat, seperti mulai memperbanyak mengkonsumsi makanan berserat, makanan yang mengandung omega 3, buah-buahan, sayuran, dan mengurangi makan makanan atau buah-buahan yang mengandung garam, ya, mengandung lemak jenuh, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol, ya, dan juga mulai harus bisa memanage stres. Ya, memang stres kita susah hindari, tapi setidaknya kita harus sudah mulai bisa try to enjoy everything, mulai bisa menikmati hidup. Kalau misalnya, aduh, udah ada satu masalah gitu ya, ya udah kita lakukan aja maksimal mungkin. Do your best and let the God do the rest. Lalu kita lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan nanti yang akan menyelesaikan sisanya, ya. Nah, itu kita belajar untuk memanage stres juga, memanage supaya secara mental kesehatan tubuh kita juga baik. Dan yang mempunyai kebiasaan ngerokok nih, ya, terutama bapak-bapak, mungkin bisa mulai dikurangi ngerokoknya, kebiasaan ngerokoknya. Dan pastinya sudah harus mulai meningkatkan kebiasaan hidup sehat ya, meningkatkan kebiasaan hidup sehat seperti berolahraga, mulai ada kegiatan fisik mungkin secara perlahan-lahan. Kalau misalnya nggak bisa lari pagi, mungkin bisa jalan pagi. Mulai misalnya nggak bisa lama-lama deh, saya nggak ada waktu. Apalagi kayak kita ibu-ibu pagi-pagi kan udah rempong ya kan. Ya, biasanya pagi-pagi udah nyiapin anak dulu buat sarapan, buat bekelnya. Belum nanti juga masak lagi buat orang rumah. Sisain waktu, nggak bisa setengah jam, 10 menit aja gerak-gerakin ya, gerak-gerakin aja badannya. Yang penting ada eh, bergerak-gerakin di dalam tubuh ya supaya peredaran darah lancar ya. Nah, ini yang harus dibutuhkan dan pastinya mulai selain mengkonsumsi hidup sehat, kita juga mulai dengan diet sehat. Nah, dengan berdasarkan dari melihat hal-hal yang seperti ini ya, Santai Internasional di sini mulai melakukan banyak sekali penelitian dan akhirnya kami di sini
menemukan penelitian ya, penelitian yang sudah dikembangkan oleh Dr. Yoshihide Hagiwara, yang mana ternyata di sini ya Dr. Yoshihide Hagiwara ini beliau adalah seorang doktor, seorang ilmuwan juga, farmakolog, pengusaha, dan beliau ini penelitian, melakukan penelitian dan menemukan bahwa di dalam barley ini ternyata ditemukan banyak sekali kandungan nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh, tidak hanya vitamin dan mineral, tapi juga di sini yang luar biasa sudah banyak sekali ada kandungan-kandungan seperti ternyata di dalam barley ini ya ditemukan banyak sekali kandungan nutrisinya, yaitu tidak hanya vitamin mineral, tapi sudah ada asam amino, enzim, klorofil, ya, dan juga di sini beberapa nutrisi lainnya seperti serat yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, serat dan banyak apalagi yang lainnya, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita menyebutnya sebagai superfood. Kenapa superfood? Karena memang semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh nutrisi tubuh itu sudah ditemukan di barley. Apalagi produk barley dari Sante ini benar-benar produk yang murni, ya, murni organik, dan ini benar-benar produk Tuhan yang luar biasa yang ternyata manfaatnya amat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa kita harus pilih Sante Barley? Karena dengan semua nutrisi, ya Bapak Ibu, kandungan vitamin mineral yang ada di dalamnya, apalagi enzim, karena tidak semua makanan itu ada mengandung enzim, dan juga kandungan nutrisi yang di dalamnya ini sudah benar-benar bisa melengkapi kebutuhan kita. Apalagi mungkin nih kalau yang Bapak Ibu lihat masih punya anak yang lagi masa pertumbuhan, ya. Kalau Bapak Ibu yang punya anak masa pertumbuhan, ini apalagi mereka susah makan sayur, bagus banget konsumsi ini. Ya paling enggak di sini asupan seratnya terpenuhi. Kalau memang mungkin susah makan sayur gitu ya, asupan nutrisi dari seratnya sudah bisa terpenuhi, dan bahkan ini kalau Bapak Ibu mengkonsumsi barley setiap harinya ya secara rutin, dan ini akan membantu mengurangi akan resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit kesehatan apa namanya jantung, ya, dan juga bisa membantu mengurangi resiko penyakit pada pernafasan, ya, dan juga kesehatan pencernaan, sehingga ini akan memberikan imun, dapat meningkatkan imun dalam tubuh juga, dan pastinya bisa membantu untuk mengurangi risiko ataupun peradangan di dalam tubuh. Sekarang kita akan bahas mengenai kandungan barley dan diabetes ya Bapak Ibu. Barley dan diabetes. Nah, ini barley dan diabetes ini seperti apa sih gitu? Apa sih manfaatnya barley? Kan kenapa kita bahas mengenai diabetes? Karena tentunya Bapak Ibu tahu bahwa diabetes ini adalah apa namanya? Banyak yang bilang ibunya dari berbagai macam penyakit. Bapak Ibu tentunya tahu kalau udah orang sakit diabetes itu bisa komplikasi kemana-mana. Ada yang ke ginjal, ke jantung, mata, ya, darah tinggi, ya. Nah, apa namanya, sudah ada contoh juga dari keluarga saya dulu ada karena faktor diabetes sampai mengalami gagal ginjal, ya. Itu juga disebabkan berawal dari diabetes. Nah, kita akan bahas ini sekedar sharing aja, refresh ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bahas mengenai barley dan juga diabetes. Apakah barley berpengaruh pada kadar gula di dalam darah? Nah, yes, Bapak Ibu, barley ini bisa membantu mengurangi kadar gula dalam darah dan juga insulin yang bisa membantu mengurangi resiko bagi mereka yang menderita diabetes. Kenapa? Karena di dalam santai barley ini sudah terdapat sumber serat, ya, serat yang baik malah, dan ini serat yang bisa larut dan tidak larut di dalam tubuh. Nah, salah satunya yaitu yang bisa larut di dalam tubuh ada yang namanya serat beta glukan. Nah, ini gimana caranya? Kok bisa membantu apa namanya mengurangi resiko diabetes dan bisa membantu memperlambat penyerapan gula? Ya, karena cara kerjanya si beta glukan ini, ketika kita mengkonsumsi barley, si serat beta glukan ini, ya, dia akan bekerja di saluran pencernaan dan dia akan mengikat.
ya, ya makan makanan yang ada kandungan kadar gulanya. Nah, itu yang membantu untuk eh, apa namanya memperlambat penyerapan gula di dalam darah kita. Ya, jadi ini bagus banget Bapak Ibu untuk mereka yang ada kandungan gula di dalam darahnya itu cukup tinggi. Nah, selanjutnya juga ya barley ini juga bisa memberi manfaat untuk mengendalikan lonjakan gula darah. Ya, jadi penderita diabetes ini biasanya sangat tertarik dengan kemampuan barley untuk menurunkan gula darah setelah makan. Kenapa? Yaitu karena biasanya kalau misalnya habis makan, orang yang ada kandungan orang yang ada diabetes biasanya kan kalau habis makan gulanya langsung tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini dengan adanya kandungan beta glukan dalam barley seperti yang tadi saya sampaikan bisa membantu mengikat kadar gula di dalam darahnya. Dan juga pastinya di sini yang seperti Bapak Ibu ketahui ini kan di dalam barley antioksidannya tinggi ya. Antioksidannya tinggi banget di dalam barley. Nah, kandungan antioksidan di dalam barley ini dia mempunyai fungsi untuk menghindari komplikasi yang terjadi di dalam tubuh. Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kalau orang sakit diabetes biasanya itu kan suka terjadi komplikasi ya. Nah, antioksidan ini bisa membantu untuk menghindari atau mengurangi resiko akan komplikasi yang terjadi di dalam tubuh. Oke, nah lalu juga ini bahkan sudah ada penelitiannya ya Bapak Ibu. Penelitian terbaru dari Universitas Lund ya di Swedia itu menunjukkan bahwa barley dapat dengan cepat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi kadar gula darah dan resiko diabetes ya. Jadi mereka itu sudah melakukan penelitian dan memang ternyata sudah terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lund ini ternyata bisa membantu mengurangi resiko kadar gula di dalam darah. Jadi ternyata juga ini sudah ada 3 keuntungan ya, sudah ada 3 keuntungan dari mengkonsumsi barley yang bisa membantu untuk memanage penyakit diabetes seperti mengurangi kadar gula dalam darah dan sudah terbukti ini baik sekali untuk insulin sensitivity, sudah terbukti memang bisa membantu mengurangi insulin resistance ya. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, yang sudah terbukti juga ya bahwa barley ini bisa membantu mengurangi gula darah. Jadi serat utama dalam rumput barley ini kan si beta glukan ya. Jadi beta glukan ini serat larut yang membentuk bisa membentuk gel ketika dicerna. Ya, dan nanti serat larut ini akan membantu memperlambat pencernaan. Jadi penelitian di sini menunjukkan ya bahwa dengan mengkonsumsi beta glukan ya mengenai kadar gula di dalam darah. Nah, ini sudah ada kalau Bapak Ibu ingin dapat informasi detailnya ya ini Bapak Ibu sudah bisa lihat juga ya ini ada di PubMed ya. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman juga kalau teman-teman ingin informasi detail ya lainnya itu bisa Bapak Ibu lihat di apa namanya bisa lihat di PubMed ini. Oke. Nah, selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, apakah ini barley bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi sudah ada penelitiannya yang membandingkan respon gula darah ini pada pria yang makan roti putih dengan barley untuk sarapannya. Jadi udah ada penelitiannya nih, ada diteliti pada pria yang biasanya sarapan dengan roti putih dibandingkan dengan mereka yang sarapan dengan mengkonsumsi barley. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, kelompok yang mengkonsumsi barley ini mengalami peningkatan sensitivitas insulin dan menurunkan tingkat peradangan. Ya, ini berdasarkan hasil penelitian yang Bapak Ibu juga bisa lihat di PubMed ya sumbernya. Jadi ini ternyata memang bisa penelitiannya ini sudah terbukti dengan konsumsi barley ini bisa membantu untuk selain menurunkan tingkat peradangan juga membantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu juga eh, ternyata juga di dalam barley ini bisa membantu mengurangi resistensi
insulin. Nah, jadi sebuah penelitian ini dilakukan pada wanita gemuk ya dengan resiko tinggi resistensi insulin dan menemukan bahwa dengan mengkonsumsi beta glukan ya, kalau dengan mengkonsumsi beta glukan ini apa namanya ternyata bisa membantu dapat meningkatkan dalam mengurangi kadar gula darah pasca makan dan respon insulin setelah makannya ya, setelah makan. Kenapa? Karena memang ya Bapak Ibu, hal ini penting bagi mereka yang memang ada diabetes. Karena biasanya mereka yang ada kandungan mereka yang memiliki sakit diabetes, biasanya banyak orang yang mengalami resistensi insulin prediabetes. Jadi suatu kondisi di mana kadar gula darah itu sedikit meningkat terutama setelah makan ya. Nah, ini biasanya kalau prediabetes ini merupakan faktor risiko kuat untuk berkembangnya diabetes tipe 2 di kemudian hari. Nah, ya, satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui nih, ternyata berdasarkan penelitian juga bahwa ketika kita mengkonsumsi Sante Barley, ya, ini hampir setara, satu saset barley itu setara dengan mengkonsumsi 11 11 gelas ya susu yang mengandung kalsium dari susu sapi. Juga ternyata di sini di dalam barley ini ya juga kandungan vitamin B1-nya itu 4 kali lebih banyak ya dibandingkan tepung-tepungan dan juga banyak mengandung zinc dan di sini bahkan vitamin B12-nya itu kandungannya juga tinggi ya. Jadi sudah mengandung klorofil juga. Bapak Ibu tentunya tahu bahwa klorofil ini zat hijau daun yang penting sekali buat tubuh ya. Karena klorofil sendiri juga mempunyai fungsi untuk menghindari peradangan, ya, menghindari juga sel kanker yang tumbuh di dalam tubuh. Bahkan dia bisa membantu juga mengurangi aroma tubuh atau bau badan, ya, bisa membantu mengurangi itu. Nah, yang luar biasa lagi, bahkan produk Barley, Barley ini sudah diklaim ya, sudah diakui juga oleh FDA karena FDA di sini sudah berani mengklaim bahwa dengan kita mengkonsumsi Barley setiap hari ini bisa membantu mengurangi resiko akan sakit jantung koroner ya. Nah, teman-teman juga pasti bertanya nih, kenapa kok kita punya Barley itu ada di New Zealand? Kan padahal perusahaannya Filipina ya, tapi kok punya lah kita punya produknya ada di New Zealand. Pertama, ya Bapak Ibu, karena memang New Zealand ini tentunya Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu negara terbersih di dunia dengan dataran dan datarannya yang sangat luas. Tentunya Bapak Ibu juga perhatikan kalau misalnya Bapak Ibu beli susu aja, kalau yang produknya New Zealand pasti susunya itu mahal banget. Kenapa? Karena sapi-sapinya juga mengkonsumsi rumputnya itu memang beda. Rumputnya itu berbeda dari lahan lain. Selain dari rumputnya, itu juga dari tanahnya. Tanahnya juga berbeda. Nah, Santai, kita memiliki lahan yang berada di dataran Canterbury, New Zealand, itu di bagian selatan New Zealand, yang mana kalau di bagian selatan New Zealand itu adalah daerah yang banyak sekali pegunungan Merapinya. Nah, itu sebabnya di sana tanahnya amat sangat subur. Biasanya kami menyebutnya sebagai tanah aluvial, ya. Dan di sini untuk irigasinya, airnya, sumber air yang ada di lahan kami itu bersumber dari cairan salju yang ada dari pegunungan. Jadi air langsung dari pegunungan. Udaranya juga sudah pasti segar dan bersih dan lingkungannya sudah pasti di sini amat sangat bersih sekali. Jadi kalau kita mau suatu saat Bapak Ibu ada kesempatan di sana ya, ada kesempatan hadir, datang berkunjung ke New Zealand, kita hitung-hitung bersihin paru-paru ya. Banyak-banyakin deh menghirup udara di sana biar membersihkan paru-paru kita dengan oksigen yang bersih ya. Oke. Nah, selanjutnya ya di sini selanjutnya teman-teman tentunya juga bertanya-tanya mungkin ya. Sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan biogrow?
Nah, jadi Biogrow ya, Biogrow ini adalah satu lembaga ya Bapak Ibu, di mana lembaga ini adalah lembaga pemberi sertifikasi terbesar dan terkenal di Selandia Baru untuk memproduksi produk-produk organik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi jalan-jalan di supermarket, mungkin Bapak Ibu masuk ke lorong makanan makanan dari luar, misalkan gitu ya, Bapak Ibu menemukan logo seperti ini Certified Biogrow Organic itu sudah dipastikan ya, itu sudah dipastikan bahwa produk itu adalah produk murni dari sumbernya murni organik. Ya, jadi benar-benar di sini kalau sudah ada menemukan logo ini adalah sebuah penanda bahwa produk ini benar-benar produk organik asli dan sudah dijamin bahwa produk kami juga ya ini tidak mengandung pupuk buatan, tidak mengandung pestisida dan pastinya tidak termodifikasi secara genetik. Nah, mungkin sekedar sharing aja, Bapak Ibu. Sekarang tuh kan banyak juga ya buah-buahan atau tanaman-tanaman yang dimodifikasi secara genetik. Salah satunya misalnya buah-buahan tanpa biji. Nah, itu sebenarnya kadang-kadang kita nyari buah-buahan, cari ya buah-buahan yang tanpa biji aja deh, karena kita nggak mau ribet gitu kan ya. Nah, itu jangan salah, saya pernah baca, ternyata itu salah satu produk yang memang sudah dimodifikasi secara genetik juga. Nah, ini mungkin kita penting ketahui, eh, perlu ketika kita mau mengkonsumsi makanan apapun, baik buah, sayuran, ataupun makan makanan yang lain yang masuk ke dalam tubuh kita perlu banget tuh baca-baca kandungan nutrisinya dan perlu juga kita menambah wawasan kita dengan sering membaca informasi mengenai kesehatan. Nah, lalu apa nih yang dimaksud dengan sertifikasi BioGrow? Jadi pabrik kami ini sudah memenuhi persyaratan produksi dan juga kriteria audit serta untuk sertifikasi dan license dari pengolah produk organik oleh BioGrow. Jadi Bapak Ibu ya, semua itu produk-produk kami sudah benar-benar mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BioGrow. Sebagai contoh ya, produk kami ini mulai dari pembibitan ya sampai mulai dari bibit sampai nanamnya ya sampai proses apa proses panennya bahkan untuk di gudangnya pun itu sudah harus benar-benar mengikuti standar yang ditentukan oleh BioGrow dan kami diaudit setiap 1 tahun sekali. Bahkan untuk tanahnya pun itu juga benar-benar dicek Bapak Ibu. Dan kita bisa memastikan bahwa tanah kami itu benar-benar terbebas dari zat penyubur ataupun zat-zat yang zat-zat kimia lainnya. Nah, produk kami ini juga setelah lulus menggunakan merek dagang dan logo BioGrow sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh BioGrow. Produk kami juga ini dibuat tanpa pengujian pada hewan, tanpa modifikasi genetik dan tanpa penggunaan pestisida ya. Bahkan di sini fasilitas pergudangan kami juga sudah memenuhi standar BioGrow. Sama yang tadi seperti saya sampaikan ya pada Bapak Ibu. Untuk bukti dokumenter sertifikasi organik kami bisa berikan berdasarkan permintaan dan semua ekspor dilengkapi dengan hasil pengujian independen untuk mendukung klaim produk. Business owner Sante ini juga diberi wewenang untuk mencantumkan logo BioGrow dan logo BioGrow di kemasan kotak atau kaleng ini untuk meyakinkan semua pelanggan kami bahwa produk yang mereka beli dan konsumsi ini benar-benar bersertifikat organik dan bebas pestisida, bebas zat kimia, zat pengawet dan juga terbebas dari pupuk kimia. Lalu juga pastikan aja dan yakinlah bahwa produk kami ini benar-benar produk terbaik, produk murni organik tanpa zat kimia dan juga tanpa zat pestisida ya. Nah, ini salah satu bukti sertifikatnya. Ini tidak gampang ya, Bapak Ibu tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi BioGrow ini. Dan selanjutnya ada yang nanya juga nih pastinya, ini kalau barley murni ini kan bebas gluten nggak ya, gitu kan ya, bebas gluten nggak ya? Oh betul, produk kami ini bisa dibilang bebas gluten. Kenapa? Kan biasa jadi gluten ini adalah sejenis protein ya Bapak Ibu yang biasanya ditemukan di biji-bijian. Nah sementara
produk kami ini adalah yang diambil hanya rumput barley muda. Dan itu rumput barley muda itu yang diambil hanya pucuknya aja sekitar dengan ketinggian sekitar hanya 25 cm saja. Itu sudah harus dipanen ya. Itu sudah harus dipanen. Jadi kami bisa memastikan bahwa produk kami ini bebas gluten. Nah, lalu gimana nih perbedaannya dalam kemasan? Untuk di kemasannya ya saat ini produk Barley, Sante Barley itu ada yang kemasan bubuk itu dengan stevia dan without stevia. Lalu juga ada kemasan kapsul. Nah, kemasan kapsulnya yang seperti Bapak Ibu lihat ini adalah kemasan tanpa stevia ya. Kalau dia kemasannya tanpa stevia dan dia dikemasnya langsung dari dengan kapsul yang dibentuk itu dari vegetable pastinya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir mengenai kapsulnya ya. Nah, produk kami sendiri latar belakangnya tentu Bapak Ibu juga ketahui ini diambil langsung dari bubuk rumput barley organik murni dan ini dicampur dengan sedikit stevia ya dan stevianya ini kita ambil juga langsung dari tanaman stevia ya Bapak Ibu. Kita tidak menggunakan stevia yang stevia buatan. Sekarang kan ada juga tuh pemanis buatan gitu ya. Nah, ini kita tidak menggunakan itu. Dan bubuk barlinya ini sudah pasti tersertifikasi organik Biogrow dari perkebunan kami, dari ladang kami yang ada di Canterbury Plains, New Zealand ya. Nah, di sini kandungan nutrisinya udah benar-benar lengkap dan seimbang, tidak hanya vitamin mineral saja, tapi asam amino ya, protein, fitonutrien, klorofil, enzim, serat bahkan sudah ada di dalamnya dan pastinya di dalam barley ini sudah mengandung 25.500 oksigen yang oksigen ya yang setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan ORAC atau Oxygen Radical Absorption Capacity, barley ini mengandung 25.500 per 100 gramnya. Jadi kalau dibandingkan dengan tanaman, dengan sayuran atau buah-buahan yang lainnya, ini kandungan antioksidannya benar-benar tinggi sekali di dalam barley. Dan juga untuk menghindari penuaan, karena dia bisa membantu untuk meregenerasi sel-sel lagi. Jadi yang sel-sel yang sudah rusak cepat bisa digantikan dengan sel-sel yang baru. Itu sebabnya mereka yang rutin konsumsi barley biasanya kulitnya itu lebih glowing, kulitnya lebih kenyal, dan kulitnya lebih lembab. Ya, ini udah terbukti dengan saya menemukan banyak sekali laporan ya dari teman-teman leader yang tadinya kulitnya kering bilang, Bu Ira, benar loh ya kulit saya sekarang jadi lembab loh. Dulu tuh kulit saya kering banget. Sekarang ternyata jadi jauh lebih lembab ya. Dan juga bisa dilihat kulitnya ada beberapa leader-leader kami juga yang mohon maaf memiliki ada flek-flek di kulit itu sudah mulai terkikis karena mereka konsumsi secara rutin. Kuncinya adalah rutin ya, Bapak Ibu. Dan pastinya dengan barley ini bisa membantu juga menghindari kecenderungan untuk sakit jantung koroner dan bisa beberapa penyakit lainnya. Nah, featuresnya apa sih untuk produk Santai Barley ini? Featuresnya udah pasti ini produk kami diambil dari produk rumput barley organik murni, kandungan tinggi serat, ya sudah ada karbohidrat kompleks ya enzim, antioksidan, dan kaya serat. Dan keuntungannya tidak ada zat pengawet, bebas gluten, tersertifikasi BioGrow, tinggi antioksidan, dan juga mengandung serat yang larut dan juga tidak larut. Manfaatnya banyak sekali, selain juga untuk detoksifikasi yang kuat, bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, baik untuk kesehatan jantung, ya, lalu juga bagus sekali untuk mereka yang mengandung mereka yang memiliki masalah dengan tingginya kandungan asam di lambung bisa membantu melawan sel-sel kanker juga dan membantu menurunkan tekanan darah tinggi serta mengurangi resiko sakit jantung.
ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu manfaat dari produk Sante Barley baik yang ada di powder ataupun di kemasan kapsulnya. Nah, ini kok baiknya dikonsumsinya berapa kali ini? Kalau misalnya sehari mengkonsumsi barley 1 sampai 2 kali per hari rutin itu nggak ada masalah ya. Tapi itu atau bisa diberikan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh karena setiap orang maaf, kondisinya kan beda-beda ya. Setiap orang kondisinya beda-beda. Kalau buat saya biasanya 1 sampai 2 kali. Kadang-kadang kalau lagi agak hektik, saya suka minum lagi di kantor, nambah lagi. Kadang bisa bisa 3 kali atau 4 kali gitu ya. Apalagi kalau misalnya mungkin lagi sering traveling nih untuk ketemu teman-teman di sana, di luar sana, ini perlu banget ngejaga dengan terus mengkonsumsi barley. Tapi kalau traveling, biasanya saya konsumsinya yang kapsul. Kenapa? Karena lebih simple aja gitu. Kalau traveling saya biasanya bawa yang kapsul karena tinggal glek aja, tinggal pakai air mineral, tinggal glek aja gitu. Jadi nggak perlu diseduh. Tapi kalau untuk maaf kalau untuk di rumah biasanya saya konsumsi yang barley powder ya. Nah, di sini kalau untuk kemasan kapsulnya, kapsulnya baiknya dikonsumsinya sekali minum itu 3 kapsul. Boleh sekali minum 1 sampai 2 kali. Berarti bisa konsumsi barlia sehari 3 sampai 6 kapsul per hari, ya. Dan juga untuk kemasan canister kita sudah ada yang dengan stevia dan juga yang without stevia. Jadi kemasannya ini mohon maaf dengan kemasan 200 gram dengan 100 gram dan ini produknya benar-benar murni diambil dari apa namanya rumput barley organik yang masih sangat muda ya. Nah, penggunaannya cukup dengan mengambil 1 scoop. 1 scoopnya itu setara dengan 3 gram ya Bapak Ibu. Kemarin ada yang nanya sama saya, Bun, itu kalau 1 gramnya sendok yang ada di barley powder, itu sebenarnya berapa? Saya bilang, itu minumnya 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok rata ya, jangan munjung. Oh gitu. Saya kalau sekali minum itu sehari gitu ya, sehari sekali minum aja saya bisa 3 4 sendok kata dia itu. Pantesan seminggu saya nggak nyampe seminggu nih 1 kanister udah habis kan. Tapi ya hasilnya memang tubuhnya beliau itu selalu fit gitu. Bagusnya tubuh beliau selalu fit. Jadi tidak tidak bermasalah dengan kesehatannya ya. Ini untuk apa? Untuk produk kanisternya, barley dalam kemasan kanister. Juga ingin sharing kepada Bapak Ibu nih. Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir ya bahwa ya, dengan produk kami, bahwa produk kami ini benar-benar produk bukan ini produk benar-benar produk terbaik dan Santai Barley ini untuk kategori produk barley selalu menjadi yang nomor 1. Dan ini saya bisa berikan berdasarkan dari apa dari survei yang dilakukan oleh IQVIA, yaitu IQVIA ini adalah penyedia analitik tingkat lanjut global terkemuka dan layanan penelitian klinis untuk industri ilmu hayati dan ini hasilnya menunjukkan bahwa Santai Barley ini adalah selalu menjadi produk nomor 1 di market untuk di marketnya produk barley. Jadi di sini ternyata kalau dilihat dari produk awareness-nya, ini 76% produk santai barley ini jauh lebih tinggi dibandingkan produk-produk barley lainnya. Ya, nah 76% ini kalau misalnya dilihat ya dari total awareness, ternyata produk santai barley ini 76% lebih tinggi secara signifikan dibandingkan produk barley lainnya ya. Lalu kalau misalnya ever use atau penggunaan sebelumnya 55% itu sudah membuktikan bahwa produk barley ini secara signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan produk barley lainnya. Lalu keseringan penggunaan ya most often usage. Jadi penggunaan eh, dilihat dari tolak ukur tingkat keukurannya dilihat dari
penggunaannya ya, penggunaan produk barley. Ternyata Sante Barley ini 38% secara signifikan ini lebih tinggi dibandingkan produk barley lainnya. Bahkan jika dilihat dari hasil penelitian penggunaan selama 4 minggu terakhir, itu 46% penggunaan 46% yang menggunakan Sante Barley jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk barley lainnya. Jadi secara keseluruhan kami memastikan kepada Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu patut berbangga ya karena secara keseluruhan produk Sante Barley ini sudah cukup dikenal di kalangan pengguna barley. Dan ini memang sudah terbukti Bapak Ibu. Jadi saya kapan itu ada teman yang kebetulan memang dia tinggalnya di luar gitu ya, di luar negeri. Kebetulan juga sering menggunakan produk barley dan dia menggunakan barleynya itu dia selain menggunakan yang powder, sometimes dia beli yang kemasan yang rumput yang masih segar. Jadi nanti dia buat campuran jus dengan buah-buahan gitu. Karena teman saya ini memang orangnya sehat banget, selalu jaga kondisi tubuh. Jadi dia selalu menggunakan barley baik yang powder ataupun yang masih dalam bentuk rumput. Dan dia bilang dia udah coba untuk kemasan barley powder gitu ya. Dia udah coba yang dari Australia, udah coba yang dari Jepang, udah coba dari Cina sama dari Amerika. Ternyata ketika dia coba yang barley yang dari New Zealand, dari Sante ini, dia bilang jauh lebih baik, baik rasa dan juga impact ke tubuhnya dia. Ya, ternyata memang oke banget. Ya, ini bagus sekali.